Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu, Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan, terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Mengapa malu jika itu memuliakan Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari bacaan ini mengisahkan tentang Daud yang hendak membawa tabut Tuhan dari rumah seorang yang bernama Abinadab ke kota Daud atau ke Yerusalem. Nah, tabut Tuhan itu dalam proses pemindahannya, tabut itu dibawa dan dijaga oleh 2 anak daripada Abinadab ini. Dalam perjalanan itu terjadi satu peristiwa di mana tabut itu hendak tergelincir jatuh dan Usa dengan serta-merta hendak memegang tabut Tuhan yang hampir jatuh. Dan Tuhan melihat itu sebagai sebuah kelalaian, sehingga saat itu juga Tuhan lalu menghukum mati Usa yang sudah berusaha memegang tabut Tuhan. Kemudian ketika Raja Daud melihat peristiwa ini, Daud menjadi marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum mati Usa yang sudah berusaha untuk menjaga tabut Tuhan sehingga tidak jatuh? Daud menjadi takut dengan Tuhan, sehingga pada saat itu tabut Tuhan tidak langsung dibawa ke Yerusalem, tetapi disimpan di rumah seorang yang bernama Obed-Edom, seorang Gad. 3 bulan kemudian Daud bersama dengan bangsa Israel kembali pergi ke rumah Obed-Edom dan mengambil tabut Tuhan itu membawa ke Yerusalem. Dan dalam bacaan kita dikatakan bahwa Daud menggunakan baju efod kain lenan. Dia menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan, di hadapan tabut Tuhan. Daud melakukan itu, dia bersuka cita di hadapan Tuhan karena tabut Tuhan akhirnya bisa dibawa masuk ke kota Daud, ke Yerusalem. Tapi kemudian saudara, kalau kita membaca lebih lanjut, dikisahkan bahwa istri dari Raja Daud, Mikal, dan dia juga adalah anak dari Raja Saul. Ketika melihat hal itu, dia lalu memandang rendah Daud karena Daud menari bagi Tuhan. Dia mempermasalahkan mengapa Daud merendahkan dirinya, menelanjangi dirinya bersama dengan budak-budak itu menari di hadapan Tuhan. Dia sungguh memandang rendah dari suaminya Raja Daud itu, dan kata-katanya begitu kasar. Ketika Daud mendapatkan perkataan demikian dari istrinya, apakah Daud marah? Sama sekali dia tidak marah, tetapi dengan tegas dia justru mengatakan dia lebih merasa diri dihargai, dihormati bersama dengan para budak-budak itu ketika dia menari bagi Tuhan. Jadi bagi Daud, sekalipun pandangan orang, bahkan istrinya sendiri melihat dia itu sesuatu hal yang memalukan, tapi bagi Daud, dia bukan sementara memuaskan hawa nafsunya dengan dia menari. Dia bukan melakukan sesuatu yang salah dengan hal menari, tapi dia sementara menari di hadapan Tuhan, memuliakan Allah melalui tariannya, karena tabut Tuhan sudah berhasil dibawa ke Yerusalem. Nah saudara terkasih, kisah dari bacaan ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana Raja Daud, dia menari bukan untuk memuaskan dirinya, tapi dia menari memuliakan Allah. Sekalipun pandangan miring itu ada, Daud bertekad untuk tetap menari, untuk memuliakan Allah. Karena dia ingat bahwa Allah lah yang membuat dia menjadi raja, maka tidak ada alasan bagi dia untuk menari, menyembah, dan memuliakan Allah. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya. Kalau kita melakukannya itu untuk Allah, mengapa harus malu? Kalau kita melakukan kebenaran di dalam hidup ini, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan,
Mengapa harus malu? Kalau kita melakukan kebenaran dan hanya kita sendiri saja yang berpegang teguh kepada kebenaran, mengapa kita harus malu? Ingat, kalau kita melakukannya untuk memuliakan Allah, kita tidak perlu malu akan hal itu. Mungkin semua mata menghina, mengolok kita, tapi Allah ada di pihak kita dan Allah membela kita atas apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar kisah Daud dan istrinya, betapa istrinya memandang rendah Daud karena dia menari-nari bagi Tuhan. Hal yang baik yang dia lakukan bagi Tuhan, tapi dipandang rendah dan hina oleh sang istri. Tapi Daud tetap bertekad untuk melakukan itu karena seumur hidupnya Allah telah berbuat baik baginya. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya pun demikian ya Tuhan. Kami seumur hidup tetap melakukan kebenaran, tetap melakukan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang menghina, mengolok, merendahkan kami. Tapi biarlah kebenaran itu yang kami utamakan, yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman dan juga untuk pelajaran berharga bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.